nggak sekali dua kali aku mungkin nyakitin hati atau perkataan, aku nyakitin hati dan perkataan aku dari mama apa orang aku mungkin karena aku jarang ngomongin orang itu, aku minta maaf. Untuk adik-adik di sini ya Noel, Amos, sama Aaron, ya mungkin ada beberapa kayak suka marah-marah, suka mungkin mukul, nggak minta maaf, tapi ya cuma nitip pesan kayak jangan nakal gitu. Kalau kakak udah bilang kakak nggak suka, jangan diulangi. Ya doakanlah semoga tahun depan kakak bisa tahun ini kakak bisa masuk ke kampus impian ke jurusan yang kakak bisa lah. Intinya selamat tahun baru untuk kita semua, semakin berkati Tuhan dan kita masing-masing. Amin. Ada lagi? Dalam hati, jangan ada yang terganjal di dalam hati. Udah. Marjoloma, Papa Sahat, puji dan syukur tu amat kali berkata dengan basai, ala boyanita markumu, di bagas kawan amang hilang, amang lor kakak, sudah kita son dalam keadaan sehat. Selamat tahun baru lah untuk kita semuanya. Selamat tahun baru di tahun ini. Bersyukur kita panjatkan kepada Tuhan semua kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan di tahun 2023. Kita boleh sehat, kita boleh memasuki tahun ini dalam keadaan sukacita. Untuk Amang sama Inang, semakin sehat lah Amang sama Inang. Itulah doa kami setiap hari Amang Inang. Karena masih perlu Amang sama Inang untuk kami, untuk mengajari kami, menuntun kami dalam segala hal, dalam pelayanan kami terutama. Doakan kami Amang Inang di dalam keluarga, doakan kami di dalam pekerjaan kami, doakan kami dalam pelayanan kami, doakan juga Pak Hukum ini supaya sehat-sehat dan berlibur magodang ini menjadi anak-anak Tuhan yang kita harapkan dan Tuhan harapkan terutama. Jadi untuk Inang, ada yang mau aku bilang Inang? Apa? Berdoa dong sesuatu yang Inang rasakan yang mengganjal, yang ada pikiran Inang atau ada yang apa, katakan sama aku Inang. Itulah tandanya aku ada di sini gitu loh Inang. Maksudnya Inang kayak kemarin itu yang barang Inang itu yang Inang gak ceritakan. Nah itu loh Nang, aku terus terang Nang, aku bilang sama anak Inang, kenapa Inang gak ceritakan sama aku? Coba kalau Inang ceritakan sama aku bisa tanya orang, aku bisa selidiki gitu loh Nang. Jadi agak sedikit apa aku, Inang ini kok nggak menganggap aku, begitu loh Nang. Inang cerita sama Eda, nah itu loh Nang. Enggak. Nah jadi ya mungkin itu perasaanku. Nah gitu, kenapa Inang nggak cerita? Jadi kalau ada sesuatu yang Inang pikirkan, yang nggak bisa mungkin Inang ceritakan sama Amang sama Bapak Siaga, ceritakan sama aku. Selagi kita sama-sama perempuan, ya Nangnya itulah dulu ya Nang. Nah, karena itu aku merasa karena kan Inang ini ya anggaplah aku baru di sini Nang. Inang pun ya mamaku ya di sini kan gitu lah, semuanya kerja sama Inang. Siaplah Inang, jangan lagi ada Nang pikiran Inang yang lain-lain. Ya kalau pun Inang lupa, Inang apa, itu pengaruh umurnya itu Nang. Namanya sudah tua, itu pun sudah puji syukur Inang bisa Inang masih sehat di usia yang 75 tahun ini. Kayak mana pula kami ini? Kami aja pun sudah sering-sering lupa ya Nang. Jadi kalau Inang kadang-kadang mau lupa, mau apa, jangan terjadi guman Inang itu. Ya memang karena umurnya itu Nang. Gitu ya Nang. Jadi ya Inang lihatlah papa-papa Inang ini dan lihat kami biar menambah seperti Inang sama Amang. Inang ya. Nah untuk Amang juga sehat lah Amang. Kalau ya kami pun senangnya kalau Amang masih bisa ada, tapi kalau memang tidak sanggup lagi Amang, ya udah bisa ya juga Amang istirahat gitulah ya kan. Tapi kalau memang Amang sanggup ya jangan sampai itu mengganggu kesehatan Amang, itulah pesan kami karena kami masih perlu Amang sama Medan itu sehat. Itulah untuk Amang sama kakak di sini sama Amang Medan ya sehat-sehat lagi kita Amang Inang, Amang kakak untuk mendidik anak-anak kita ini, menjaga orang tua kita ini. Kita doakan Eda sama Amang Bawa dan bere-bere kita di sana juga sehat-sehat semuanya mereka, walaupun mereka tidak bersama-sama dengan kita.
itulah untuk orang Amang, kakak dan Amang Medan. Untuk anak-anak kami, untuk Noel, Ina Muda lihat tahun ini banyak prestasinya ya Bang Noel ya. Ina Muda juga bangga di situ ya. Nah semoga, tapi dengan prestasi itu, prestasi di bidang olahraga itu jangan sampai mengganggu sekolah. Itu pesan Ina Muda. Karena apapun ceritanya, sekolah yang utama itu ya Bang ya. Tetap berprestasi di sekolah maupun di olahraga, sama-sama berjalan, dan juga tetap harus di gereja juga gitu ya Bang ya. Jadi selalu jadi anak baik ya Mang. Apalagi udah semakin masukin masa remaja ini banyak tantangan, jadi harus semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Untuk Abang Amos juga ya Bang, kita belum menerima rapot kan Bang, nanti tanggal 8 dulu, karena belum menerima rapot kita sudah pergi ke tempat opung. Jadi nanti Bang, Abang nggak usah terbebani dengan hasil rapot. Apapun nanti ranking Abang, berapapun ranking Abang, itu adalah yang terbaik yang sudah Abang lakukan dalam semester ini. Mama bangga itu, karena kan Mama udah lihat ya hasil ujian harian Abang, setiap hari Abang nggak ada remedial. Jadi ya kalau ranking itu apa ya, kalau Mama berprinsip ranking itu hanya bonus. Yang pertama itu adalah pokoknya bisa semuanya KKM gitu, semuanya tuntas. Kalau ranking itu hanya bonus, belum tentu Bang yang ranking 1 itu, belum tentu dia itu nanti jadi orang yang apa, belum tentu. Jadi karakter itu yang utama. Kalau Abang itu berkarakter baik, percayalah nanti bakalan baik juga sampai nanti dewasa. Emang ya? Jadi Mama tuh bangga sama Abang. Ada luar anak SMP ini sekarang udah mulai, apa itu namanya Bang? Yang Abang bilang itu, mulai itu vape itu. Nah Abang jauh-jauh lah, jangan sampai terpengaruh kayak gitu ya Bang. Terutama begini ya Bang, Abang udah banyak ikut ekskul olahraga. Mama sama Bapak mengizinkan pergi ke HKI main badminton, pergi ke sekolah basket. Jadi kalau kepercayaan yang sudah Mama berikan, Bapak berikan sama Abang untuk pergi, kami kan nggak kontrol Abang di sana. Peganglah itu ya Bang. Kalau memang mau badminton, kalau memang mau basket di sekolah, siap pulang. Jangan kemana-mana ya Mang. Karena kita tahu pergaulan sekarang Mang, anak-anak SMP pun sudah banyak yang pergaulannya di luar kendali. Jadi Mama sama Bapak gak mau. Dan ingat satu hal sama kalian, kita adalah keluarga Parhaladu. Bapak adalah pelayan di gereja. Jadi kita juga harus tunjukkan ke orang-orang bahwa kita ini adalah keluarga Sintua, keluarga Parhaladu ya Mang. Dari sikap kita, dari tingkah laku kita di luar, orang juga menilai. Jadi kalau kita pun di luar, sikap kita kayak mana-mana, orang berpikir percuma ya Bapak ini Sintua. Jadi nggak berharga lagi Bapak ini di depan orang. Jadi harus kita jaga semua itu ya Mang ya. Kakak juga ya Kak ya. Jadi kakak juga begitu sama dengan Abang. Mama juga percayakan kakak bergaul, pergi ke Manhattan, kakak bilang sama kawan kakak, Mama video call. Oh benar di Manhattan. Jadi itu bukan Mama memonitori kakak, Mama Mama percaya, cuman kan ya Mama perlu tahu juga benar gak ke situ. Nah pulang tepat waktu. Oke. Jadi itulah pergaulan itu dijaga tetap. Kita boleh bergaul, berteman, tapi harus tetap kita jaga. Terus satu lagi permintaan Mama sebenarnya kakak, kayak Mama bilang tadi sama Abang, kita itu adalah keluarga Parhaladu. Jadi kalau bisa kita memang aktif lah nak di pelayanan di gereja. Mama pun semenjak Bapak jadi Sintua, Mama aktif di gereja karena itu adalah salah satu pelayanan. Si Abang juga di sekolah minggu di remaja. Jadi Mama juga minta sama kakak masuklah Nakoso Bulung. Karena kalau sudah masuk kakak ke Nakoso Bulung, kakak bergaul di situ, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Karena ya bukan soal apanya ya, kalau kita keluarga Parhaladu itu ya kita lah dulu yang aktif, biar bisa kita mengarahkan orang, kita dulu gitu. Nah Bapak ini pun merjamita, Bapak ini keluarganya dulu jadi jamitanya, baru dia merjamita keluar gitu ya nak ya. Jadi pikirkan itu, kita sama-sama berdoa, cita-cita kakak nanti untuk tahun ini sudah mahasiswa loh nak ya kan. Kita sama-sama berdoa, Tuhan berikan yang terbaik untuk kakak, untuk jurusan yang kakak pilih. Mama gak paksa sama Bapak, apapun yang kakak pilih jurusannya, Tuhanlah yang memberkati. Apapun nanti yang Tuhan pilihkan untuk kakak, diberkati Tuhan lagi. Karena rajin-rajin belajar, tapi jangan karena belajar makan terlambat. Jangan karena belajar tidak ada waktu untuk keluarga. Mama tahu kakak PR-nya banyak, tugasnya banyak, tapi atur waktunya. Dewasa lah ya nak. Itu aja Mama bilang.
nggak perlu lagi panjang-panjang mau bilang, pokoknya dewasa lah bertindak dan berpikir. Itu anaknya, baru ya. Untuk Bapak, puji Tuhan ya Pak ya, tahun 2023 kemarin kita sudah menerima permohonan dari gereja. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memberkati kita dalam pelayanan Pak, memberkati kita dalam pekerjaan, agar ada rezeki kita yang biar bisa kita gunakan untuk menjalankan anak-anak ini. Walaupun apa namanya, ada kadang-kadang tantangan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, mungkin itu untuk menguatkan kita itu. Biasanya itu ada riak-riak, nggak mungkin berjalan mulus. Itulah. Nah, untuk kita semuanya, Manginang, mungkin untuk anak-anak, untuk Bapak, ada mungkin kata-kataku, Manginang, ada mungkin sikapku yang kurang pas, kurang berkenan. Kita lupakanlah itu, maafkanlah. Semoga di tahun 2024 ini bisa semakin baiklah dalam sikapku, tindakanku, ajar-ajari orang Manginang aku untuk menjalani hidup ini. Itulah dulu. Semoga di tahun 2024 ini menjadi tahun berkatlah untuk keluarga kita terutama, dan berkat kesehatan, berkat rezeki semuanya lah kita terima di tahun 2024 ini. Itulah kita doakan. Terima kasih, mau ya terima di Tuhan, mau ya terima kita. Pertama-tama kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kekuatan, kesehatan, kita boleh memasuki tahun 2024 ini. Untuk itu saya secara pribadi ingin mengucapkan kepada kita semua selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Ya, untuk anak-anak kami, Amos, Noel, sama Kak Agla, ya, secara pribadi saya sebagai orang tua bangga dan berterima kasih karena di tahun ini kalian sudah mulai menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Salah satunya di acara malam tahun baru ini. Ya, mungkin Papa atau Bunda sangat berharap ya prestasi ini terus ditingkatkan. Seperti kata Inang Uda tadi, Noel, itu memang harus diselaraskan semua supaya berjalan dengan baik. Untuk Amos dan Ida juga begitu. Ingat tadi yang dibilang Mama, udah panjang lebar Mama yang sampaikan, Bapak nggak perlu ulangin lagi. Hanya Bapak bilang ya dengarlah, ingatlah, pikirkan apa yang sudah disampaikan Mama tadi. Karena memang pesan orang tua itu salah satu jadi bekal bagi kita. Itu sih untuk ya untuk kita semua, untuk kakak, abang Jakarta sama abang Medan, bapak, mama, ya sehat-sehatlah kita semua. Mari kita bersama-sama memasuki tahun 2024 ini. Kita semakin kompak di keluarga kita. Ya mungkin kalau secara jumlah mungkin kita tidak terlalu banyak ya secara personal, tapi ya kita tetap harus menjaga kekompakan. Meskipun ya mungkin di tahun ini orang lain itu sama beda-beda itu gak ikut, tapi ya tetap kita tetap menjaga kekompakan, saling bersama-sama, saling mendoakan supaya di tahun 2024 ini seperti kata renungan tadi, apapun yang menjadi cita-cita kita, apapun yang menjadi doa kita, apapun yang menjadi harapan kita, itu bisa dikabulkan Tuhan. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu aja. Mungkin bagi kita ya seperti firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa di tahun 2024 ini hendaklah kita selalu bersukacitalah kita senantiasa, tetaplah kita berdoa dan mengucap syukurlah kita dalam segala hal. Karena kita sebagai orang Kristen tahu bahwa itulah yang sangat diharapkan Tuhan bagi kita. Dan secara pribadi saya kepada Amos, Noel, Kak Agla, Mama, Kakak, Abang Jakarta, Abang Medan, Papa, Bapak, Mama, saya minta maaf untuk semua yang pernah saya perbuat yang mungkin tidak cocok atau kurang berkenan di hati kalian semua. Mungkin itu bisa menimbulkan rasa sakit hati, kesal, ya mohon dimaafkan.
dan mohon dilewatkanlah itu seperti lewatnya tahun 2023, supaya di tahun 2024 ini kita memulai tahun ini dengan seperti lembar kertas putih yang masih polos, dan akan kita tulis dengan hal-hal yang baik untuk kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Tuhan, terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.